Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wadin. Wassallallahu ala sayyidin nabin hatamin nabin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah diberi sebuah nikmat untuk tetap melaksanakan sebuah kegiatan yang mungkin kegiatan tersebut bisa menjadikan kita tetap bersemangat untuk menjemput rezeki. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, atba'ut tabi'in, sebaik pada kita umatnya di zaman. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan yang sebelumnya, 38 sahabat yang dijamin masuk surga, yang videonya sudah ada di YouTube-nya Ya Bahagia. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan, silakan berkunjung ke YouTube Ayah Bahagia. Yang sekarang episodenya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi kemarin sudah sampai di video-video sebelumnya sudah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Zubair bin Al-Awam, dan sekarang adalah Abdurrahman bin Auf yang termasuk 10 sahabat yang mendapat kabar gembira daripada Rasulullah SAW untuk masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, satu dari 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Nama dan nasabnya, dialah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab bin Murad bin Lu'ay alias Abu Muhammad. Satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa dihisab. Dan satu dari 6 anggota majelis permusyawaratan. Mereka adalah Zubair bin Al-Awwam, Amr bin Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu di antara para veteran perang Badar. Ia berasal dari suku Quraisy dan dari keluarga besar Az-Zuhri. Ia juga salah satu dari 8 orang yang segera masuk Islam. Di zaman jahiliyah, namanya adalah Abdu Amr. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah, lalu Nabi SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Diriwayatkan oleh Anas bahwa ketika sudah berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Utsman. Utsman mengatakan kepadanya, "Aku punya 2 kebun, pilih mana yang kamu suka." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Tunjukkan saja aku di mana pasar di sini." Singkat cerita, setelah berniaga, Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan banyak harta hingga jumlahnya mencapai 700 ekor unta yang mengangkut gandum, tepung, dan bahan makanan lainnya. Ketika aku masuk Madinah, penduduk Madinah setempat sama iri. Aisyah yang mendengar isu-isu yang tidak jelas ini mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak." Mendengar ucapan ini, Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah dan berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya aku ingin Anda menjadi saksi bahwa semua untaku ini berikut pelana dan muatan-muatannya akan aku sumbangkan di jalan Allah." Di antara kebaikan-kebaikan Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dan bahwa ia termasuk veteran perang Badar yang dikatakan kepada mereka, "Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Fussilat ayat 40. Ia juga termasuk orang-orang yang ikut dalam peristiwa Bai'at Ar-Ridwan yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Fat ayat 18. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Rasulullah SAW pernah sholat menjadi makmumnya. Kedermawanan, kebaktian, dan kebaikan Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah Ta'ala, yaitu orang yang mencela yang mukmin memberikan sedekah dengan sukarela. Atau ayat 79. Abdurrahman bin Auf mendermakan sebagian hartanya sebesar 4.000 dinar. Orang-orang munafik yang mengetahui hal itu mengatakan sesungguhnya Abdurrahman bin Auf itu sombong. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia bercerita di zaman Rasulullah SAW bersabda, ia bercerita,
Abdurrahman bin Auf menyumbangkan sebagian hartanya sebesar 4.000 dinar. Kemudian ia menyumbangkan lagi sebesar 40.000 dinar. Ia juga mendermakan lagi 500 unta juga di jalan Allah. Sebagai bagian besar hartanya didapat dari berniaga. Berarti Abdurrahman bin Auf ini sangat hebat untuk berniaga. Jadi banyak mungkin dari beberapa episode-episode perjalanan, banyak orang-orang yang menyampaikan bahwa mudah-mudahan rezeki kita seperti rezeki Abdurrahman bin Auf. Berarti kita harus berniaga. Diriwayatkan oleh Syakik, ia bercerita Abdurrahman bin Auf menemui Ummu Salamah dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku khawatir akan segera mati dan aku termasuk orang Quraisy yang banyak hartanya. Aku telah menjual tanahku seharga 40.000 dinar." Ummu Salamah berkata, "Wahai putraku, sumbangkan harta itu karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara sahabat-sahabatku ada orang yang tidak bisa melihat aku setelah aku tiada." Aku lalu menemui Umar untuk mengabarkan sabda beliau itu. Umar menemuinya dan berkata, "Atas nama Allah, apakah aku termasuk dari mereka?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Demi Allah tidak, aku tidak akan membebaskan siapapun setelahmu." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istri-istriku." Abdurrahman bin Auf mewasiatkan untuk istri-istri beliau sebuah kebun selai 400.000. Diriwayatkan dari Talha bin Abdullah bin Auf, ia berkata, penduduk Madinah sangat membutuhkan bantuan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga dari mereka ia berikan santunan, sepertiga dari mereka ia lunasi hutang dan sepertiga lagi ia sering bersilaturahmi kepada mereka. Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 1.000 ekor kuda di jalan Allah. Masya Allah. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya bahwa pada suatu hari Abdurrahman bin Auf membawa makanan padahal ia sedang berpuasa, lalu ia berkata, "Mushab bin Umair telah gugur. Ia orang yang lebih baik daripada aku." Abdurrahman bin Auf yang mengafani dengan memantel bergaris yang berpasukan. Jika kepalanya tertutup, sepasangnya yang kelihatan, dan jika sepasangnya tertutup, kepalanya yang kelihatan. Atau aku lihat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Hamzah sudah gugur. Ia orang yang lebih baik daripada aku. Hamzah tidak memiliki yang bisa untuk mengkafaninya kecuali kain mantel." Kemudian Allah memberi kami kelapangan rezeki. Atau Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Kami dikaruniai harta yang banyak. Kami khawatir amal-amal kebajikan kami disegerakan balasannya kepada kami." Kemudian ia menangis sehingga ia tidak mau memakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Naufal bin Iyas Al-Hazali, ia bercerita, Abdurrahman bin Auf adalah seorang teman duduk dan ia adalah teman duduk yang baik. Pada suatu hari ia mengajak kami ke rumahnya. Setelah masuk dan mandi ia keluar lalu duduk bersama kami. Kami disuguhi suatu mangkuk besar atau baskom berisi roti dan daging. Ketika piring itu diletakkan, tiba-tiba ia menangis. Kami bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Abdurrahman?" Ia menjawab, "Rasulullah SAW wafat dalam keadaan beliau dalam keluarga tidak kenyang oleh roti dan gandum. Beliau juga tidak pernah memperlihatkan kepada kami makanan yang lebih baik dari itu." Diriwayatkan dari Sa'ad bin Husain, Abdurrahman bin Auf tidak mengenal budak-budak miliknya. Wafatnya Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun ke-32 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi dalam usia kurang lebih 72 tahun. Atau ada yang mengatakan 75 tahun. Abdurrahman bin Auf, nama panggilan adalah Abu Muhammad, nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf, kabilahnya Bani Zuhroh, nama ayahnya Auf bin Abdullah Auf bin Al-Harith, nama ibunya Ashifa binti Auf bin Ab. Prestasi dan kedudukan Abdurrahman bin Auf termasuk As-Sabiqunal Awalun. Kedua, salah satu dari 6 orang sahabat anggota Majelis Syura. Ketiga, veteran yang perang Badar. Keempat, termasuk salah seorang yang ikut dalam peristiwa Baiat Ridwan. Yang kelima, Rasulullah pernah sholat menjadi makmumnya. Tempat dan tanggal wafatnya, Madinah, tahun 32 Hijriah, usia 75 tahun. Makam kompleks pemakaman Baqi di dekat Al-Masjid An-Nabawi, Madinah. Ya, ini adalah 38 sahabat yang dijamin masuk surga, edisi Abdurrahman bin Auf. Jadi, kekayaannya sangat dahsyat. Dia pandai berniaga, sehingga banyak harta-harta yang disampaikan atau disiapkan untuk disedekahkan, yang mudah-mudahan ya kita bersama-sama belajar juga lah. Banyak mungkin tidak bisa mendapatkan
seperti yang Abdurrahman bin Auf atau sahabat-sahabat lain, yang insya Allah mudah-mudahan kita sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yang mudah-mudahan dengan sedekah tersebut bisa memberikan sebuah ketenangan kepada kita, ketenangan kepada keluarga kita, ketenangan kepada orang-orang dekat kita, dan kesenangan atau kebahagiaan kepada orang-orang yang mendapatkan rezeki dari kita, sedikit rezeki dari kita, yang mudah-mudahan sekali lagi bahwa apa yang kita siapkan, apa yang kita rencanakan adalah sebuah hal yang sangat positif untuk kita eksekusi, yang mudah-mudahan eksekusi tersebut tidak jauh lah dari rencana yang sudah kita buat. Sekali lagi bahwa salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah Abdurrahman bin Auf, yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah keteladanan kita. Ini adalah ringkasan-ringkasannya. Jadi nanti mungkin ada sesi tersendiri yang mungkin akan membahas khusus Abdurrahman bin Auf, karena ini 38 baru sampai berapa ya? Baru sampai 2 3 4 5 6, baru 6 dari 38. Jadi ada baru 7. Jadi ya 10 sahabatnya itu yang disebutkan masuk surga, dan 28 sahabat nanti mungkin yang ahli surga. Jadi baru 7, jadi mungkin nanti ada satu sesi tersendiri yang menyampaikan tentang Abdurrahman bin Auf, jadi tentang Abu Bakar lah, sedikit lain sebagainya. Untuk itu terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah kebaikan benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.